Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Seplia Wulandari dengan NIM 8040190072 dari kelas 08 PS6. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk digital dan tech talent. Digital product. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, jenis-jenis, dan contoh produk digital, beserta keuntungan produk digital tersebut. Pertama-tama, apa itu produk digital? Produk digital atau e-product adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Sederhananya, produk yang dapat kita beli dan akses melalui komputer, handphone, atau tablet tanpa adanya instalasi fisik apapun. Produk digital ini dapat disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Produk digital pada saat ini sangat populer. Sekarang ini terutama di dunia wirausaha karena jangkauan mereka yang luar biasa dan karena itu kemungkinan meningkatkan laba. Meski begitu, bagi pengguna, mengkonsumsi konten digital juga menguntungkan karena membentuk pengetahuan lebih mudah diakses dan lebih praktis untuk diperoleh. Contoh dari produk digital yaitu aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya di sini saya contohkan kursus online yang sekarang banyak diselenggarakan. Kursus online dapat menggantikan kursus offline karena fleksibel, bisa dilakukan di mana saja selama ada akses internet, menghemat biaya, dan memberi kesempatan peserta untuk belajar mandiri. Jenis dan contoh. Contoh bisnis digital jika dihitung dari produknya sendiri ada sangat banyak. Tetapi semua itu apabila dikategorikan ada 3 macam bentuk atau jenis produk digital yang saat ini berkembang. Yaitu produk digital itu sendiri. Contohnya yaitu di sini software atau perangkat lunak komputer yang biasanya dalam bentuk .x atau archive.rar. Yang kedua, e-box atau buku elektronik biasanya dalam bentuk PDF yang sering ditemukan. Misalnya e-books untuk interview kerja dan lain-lain. Yang ketiga, contohnya musik, lagu yaitu dalam bentuk MP3. Yang keempat, video, film dalam bentuk MV4, MKV, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu desain, yaitu bisa berupa icon yang bisa kita buat di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca font, dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu website builder, website hosting, game, atau fotografi. Di sini juga terdapat contoh produk digital yaitu marketplace. Bisa kita contohkan yaitu tokopedia.com. Di sini kita bisa mengisi ulang pulsa, pakai data, e-money, dan roaming. Dan juga bisa membeli tiket kereta api, tiket pesawat, atau tiket bus. Yang kedua, dari kategori jenis produk digital, yaitu membership.
Membership adalah produk digital yang lebih kepada izin yang diberikan untuk memperoleh konten eksklusif atau premium. Mudahnya, kalau kamu bukan member yang tidak bisa melihat konten tersebut. Contohnya, YouTube mempunyai aplikasi YouTube Premium yang merupakan salah satu layanan berbayar yang ditawarkan dalam penggunaan YouTube. Salah satu keunggulannya jika menggunakan YouTube Premium yaitu nonton bebas iklan. Contoh lain dari produk digital yang berupa membership yaitu WordPress, membership plugin, license, Patreon, Twitch Turbo, New York Times Premium, Scribe Premium. Yang ketiga, jenis produk digitalnya yaitu kelas online. Kelas online adalah produk digital yang menawarkan program pendidikan tapi hanya dalam lingkup digital saja. Sama seperti sekolah atau tempat kursus biasa. Ada guru, siswa, dan perangkat pembelajarannya. Kelas online ini juga mengeluarkan sertifikat dan bagi kelas dengan spesifikasi tertentu juga bisa digunakan. Contoh produk digital yang menawarkan kelas online, websitenya yaitu Udemy, Coursera, Skill Academy yang berasal dari Indonesia, Pintaria yang berasal dari Indonesia, Academy yang berasal dari Indonesia, dan Oxford University serta Harvard University. Apa itu produk digital? Apa perbedaan antara produk digital dan produk fisik? Dari sini bisa kita lihat karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Produk digital, jika dalam hal keterampilannya, kebanyakan item needed, paham menggunakan komputer dan internet. Sedangkan produk fisik, sedikitnya item needed yang paham menggunakan komputer dan internet. Dalam hal anggaran, produk digital menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan produk fisik, rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Yang selebihnya dapat dibaca di sini. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kalian sudah dapat mengerti apa yang dimaksud dengan produk digital secara definisi. Guna memahami lebih dalam, saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi apa itu bedanya produk digital dan produk fisik. Produk digital tidak memiliki bentuk secara fisik dan tidak bisa disentuh tetapi hanya bisa dilihat. Produk digital tak perlu melakukan stok barang, lebih simpel dan praktis dalam urusan transaksi. Jangkauan jaringannya luas hingga mancanegara dan lain sebagainya. Berbeda dengan kebalikannya dari produk fisik. Apa saja keuntungan menggunakan produk digital? Di sini, produk digital dapat mengurangi biaya produksi. Dengan menggunakan produk digital, contohnya kursus online tadi, dapat menghemat biaya yang cukup besar dikarenakan penyelenggaraan pendidikan tidak membutuhkan tempat juga sarana prasarana fisik, seperti tempat belajar untuk melangsungkan proses belajar mengajarnya. Mengikuti kursus online juga bisa menghemat biaya bagi pesertanya karena harga kursus online jauh lebih murah dibandingkan kursus offline. Untuk topik atau bidang pelajaran yang sama, peserta kursus online juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi serta akomodasi untuk mengikuti kursus online.
Yang kedua yaitu mudahnya jaringan bisnis. Pemasaran produk dengan menggunakan media sosial seperti menggunakan Google, Instagram, atau lainnya dapat mempermudah akses dan pengembangan produk. Oleh karena itu, produk dapat menyebar luas ke konsumen yang jauh sekalipun. Yang ketiga yaitu mendapatkan harga tambahan. Contohnya, membeli sebuah aplikasi game. Maka pengembang aplikasi juga menawarkan produk yang berhubungan dengan game tersebut, misalnya top up dan lain-lain, dengan biaya tambahan yang harus dibayar. Kemudian, keuntungan menggunakan produk digital yaitu dukungan marketplace. Marketplace merupakan aplikasi toko online yang dapat kita download di Google Play atau App Store menggunakan handphone, sehingga kita tidak perlu membuka toko online itu sendiri. Dengan hanya menggunakan marketplace, transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembang aplikasi. Nah, bagaimana keuntungan yang dapat diperoleh bagi pengguna produk digital? Yang pertama yaitu tidak memerlukan modal besar. Kelebihan menjual produk digital tidak perlu keluar modal besar. Mengapa demikian? Karena pada umumnya produk digital hanya memerlukan satu kali produksi. Disinilah keuntungan dari produk digital yang didapat tidak memerlukan biaya produksi ulang seperti produksi fisik yang harus mengeluarkan biaya untuk stok produksi. Yang kedua, yaitu kemudahan delivery tanpa ribet. Berbeda dengan produk fisik, di mana kita harus melakukan COD atau cash on delivery atau pengiriman melalui pihak lain seperti jasa pengiriman untuk melakukan produk delivery. Jika dalam produk digital, maka hanya memerlukan link pengunduhan saja untuk melakukan produk delivery. Nah, setelah membahas panjang lebar apa itu produk digital, jenis-jenisnya, dan keuntungan produk digital, kalian penasaran kan apa saja manfaat produk digital itu bagi pengguna? Manfaat yang dirasakan pengguna atau konsumen menggunakan produk digital adalah kepraktisannya. Sebab Anda tidak perlu repot-repot lagi, misalnya kalian ingin bepergian jauh. Kalian ingin membeli tiket pesawat, jadi kalian pergi jauh-jauh, ternyata tiketnya sudah habis atau terjual semua. Jadi usaha kalian untuk membeli tiket pesawat jauh-jauh tidak membuahkan hasil. Nah, bagaimana jika kalian menggunakan produk digital? Contohnya Tokopedia yang saya sebutkan tadi. Kalian bisa melakukannya di rumah tanpa harus pergi mengeluarkan biaya transportasi lagi. Untuk membeli tiket, kalian hanya perlu menggunakan handphone kalian dan melakukannya di rumah saja. Bisa dilakukan dengan sangat cepat saat itu juga, sehingga bisa jadi kalian tidak akan kehabisan tiket seperti tadi. Untuk metode pembayaran produk digital, saat ini perkembangan digital yang sangat pesat, pembelian produk digital pun bisa dilakukan dengan metode pembayaran konvensional seperti transfer bank, Western Union, giro, ataupun dompet digital yang saat ini sedang berkembang pesat dengan saingan yang cukup ketat seperti
GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Berikutnya materi yang kedua yaitu Tech Talent. Di sini saya akan menjelaskan definisi Tech Talent pada transformasi 4.0 dan skill Tech Talent. Pertama-tama, apa itu definisi Tech Talent? Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, Tech Talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Tech Talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Dapat dilihat di sini, talent pool dapat merubah jalannya perusahaan untuk mencari talenta dan untuk orang yang mencari pekerjaan. Talent-talent yang sangat dibutuhkan ya, maksudnya yaitu untuk mengetahui skill apa saja yang dibutuhkan bisa dimulai dengan memahami fungsi apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis digital. Meskipun hasilnya mungkin berbeda, perusahaan digital yang sukses memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, dan mampu menciptakan rasa kepemilikan. Dengan laju perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat berpartisipasi dalam ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Nah, di sini beberapa Tech Talent. Yang pertama yaitu Experience Designer dan Engineer adalah mereka yang bertugas membangun atau mengoptimalkan sebuah proses AI pada suatu sistem. Supaya dapat meningkatkan kepuasan pengguna, yang dimaksud yaitu pengguna aplikasi atau pengunjung website dengan cara meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Mereka yang membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern. Misalnya, React.js, Angular, JS, etc. dan platform seluler asli di iOS dan atau Android. Yang kedua yaitu Scrum Master dan Agility Coach. Scrum Master adalah seseorang yang bertugas untuk mendukung atau menyokong keseluruhan Scrum Team untuk bekerja sesuai dengan kaidah Scrum. Tujuannya agar setiap fase dalam Scrum bisa berjalan secara tertib, sehingga value dari hasil yang ada dapat sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Sedangkan Agile Coach adalah seseorang atau posisi yang bertanggung jawab untuk membantu tim dalam menerapkan metode Agile. Yang ketiga, Product Owner. Product Owner adalah salah satu pekerjaan dalam dunia pengembangan produk. Ia mengatur apa yang harus diprioritaskan oleh developer untuk dibangun terlebih dahulu, apakah penambahan fitur baru, menyelesaikan bug, dan lain-lain. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Yang keempat yaitu Full Stack Architect. Adalah orang yang bekerja dalam pembuatan website atau aplikasi dan mampu menjalankan dua fungsi, back-end dan front-end. Lebih spesifiknya,
full stack architect bisa bekerja dengan JavaScript, PHP, Java, database, backend, dan juga bisa mengkonversi desain ke dalam kode pemrograman seperti HTML, CSS, XML. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Berikutnya yaitu Next Gen Machine Learning Engineer. Machine learning adalah salah satu aplikasi ilmu kecerdasan buatan yang membuat suatu sistem mampu belajar dari data, sehingga tidak lagi bergantung pada pemrograman eksplisit. Ketika program machine learning sudah dibuat, dibutuhkan pelatihan agar sebuah mesin bisa belajar dari data-data yang disediakan. Pemrograman ini menggunakan algoritma yang dibuat oleh seorang machine learning engineer. Seorang machine learning engineer sehari-harinya bertugas menggunakan platform machine learning seperti IBM, Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lain. Berikutnya, DevOps Engineer. Sesuai dengan namanya, DevOps merupakan kolaborasi antara tim developer dengan tim operasional untuk mengembangkan sebuah program, produk, software, atau aplikasi. DevOps Engineer bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, memecahkan masalah, dan memastikan semua program berjalan dengan baik. Karena semakin banyak konsumen menunggu hal besar berikutnya, perusahaan berlomba untuk memenuhi kebutuhan ini. Tentu saja, perusahaan semakin berharap untuk mendapatkan talenta yang tepat dari pengembangan perangkat lunak yang memiliki keahlian yang diperlukan. Generasi pengembangan perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekedar pembuatan kode. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Berikutnya, skill apa saja yang dimiliki oleh Tech Talent. Yang pertama yaitu teamwork. Yaitu dalam membangun sistem Internet of Things atau kerjasama tim dibutuhkan tim dasar. Internet of Things mencakup masing-masing seseorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, dan embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan product manager. Yang kedua yaitu business intelligence. Business intelligence itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah fungsi bisnis untuk melakukan analisis bisnis dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan data-data mentah dari berbagai sumber data seperti database bisnis perusahaan, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Metode dan konsep dalam bisnis inteligensi ini untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data-data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu information security. Information security juga bisa diartikan sebagai perlindungan kepada informasi atau sistem informasi dari akses, penggunaan, gangguan, modifikasi, dan perusakan yang tidak diizinkan. Dapat dicari dari masing-masing keyword seperti di gambar ini, seperti di PPT ini, yaitu salah satunya infrastruktur kunci publik, merupakan sebuah struktur formal yang digunakan untuk melakukan transfer informasi, dana, dan materi sensitif lainnya secara elektronik dengan menggunakan sepasang kunci yang dienkripsi yang diberikan oleh dan dibagikan melalui identitas yang terpercaya, yaitu sertifikat authority atau CA dan registrasi authority RA. UI merupakan singkatan dari user interface dan UX merupakan singkatan dari user experience.
UI atau User Interface adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Lebih tepatnya adalah bagian visual dari website, software, maupun hardware untuk user dapat berinteraksi. Tujuan dari user interface sendiri adalah untuk meningkatkan fungsionalitas serta user experience dari pengguna. UX atau User Experience adalah proses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Yang terpenting di sini, tujuan dari UX adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna saat mengakses sebuah tampilan, baik dari sisi website, mobile, maupun desktop. UX sendiri menjadi sebuah penghubung antara pengguna dengan produk. Yang kelima, Mobile Development. Menguasai 90% pasar, baik Android maupun Apple iOS, membutuhkan developer, terutama terkait perangkat Internet of Things yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan spesifik yang lebih dicari adalah pengembangan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Berikutnya, hardware interfacing. Jika Anda ingin menjadi embedded engineer, pemrograman perangkat keras sangat penting. Mempelajari cara terhubung ke GPIO, I2C, dan program lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan Anda. Akan sangat bagus untuk mengetahui setidaknya sistem operasi seperti Linux dan sistem tertanam seperti Contiki. Berikutnya, IP networking. Dalam Internet of Things, sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa, jaringan di mana informasi menganalisis harus didesain agar lancar, meski pada lalu lintas yang besar. Harus aman serta dapat diandalkan. Pengembang harus mengetahui dasar-dasar OSI maupun protokol konektivitas bekerja dan apa standar terbaru dalam komunikasi Internet of Things. Berikutnya, automation. Sebuah survei di McKinsey menemukan bahwa 40% dari nilai Internet of Things berada dalam operabilitasnya, diberi dengan sejumlah besar data dan antarmuka pengembang yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang yang benar-benar membawa produk mereka ke pasar. APA yaitu singkatan dari Application Program Interface. Berikutnya, Design for Data. Big Data memacu Internet of Things, dan pekerjaan dari software engineer, network engineer, dan UX engineer adalah memastikan bahwa data bekerja dengan lancar bagi pengguna. Kota-kota mulai membuka big data mereka. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi inovatif. Kemampuan membaca dan menafsirkan data dengan cara yang bermakna akan menjadi yang paling dicari. Machine Learning and AI. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah pendekatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berfungsi pada pembuatan mesin yang dapat belajar tanpa diproses secara eksplisit. Belajar adalah bagian yang sangat penting dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Jika kita akan membangun AI yang dapat melakukan tugas dengan kecerdasan seperti manusia, maka kita perlu membuat mesin yang bisa belajar sendiri, berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang produk digital dan tech talent. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Maaf jika videonya sedikit berisik.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.